makin kesini tuh semakin semena-mena. Semakin semena-mena. Dan kemarin juga sudah jadi perhatian pimpinan DPR yang memerintahkan ya sudah turun perintahnya agar kita membuat undang-undang khusus ojek online. Karena kan Menhub yang mengeluarkan aturan potongan maksimal hanya 20%. Kok bisa di lapangan lebih dari 30, 40 bahkan sampai 50%. Ini kan Menhub lalai kita anggap. Itu menurut catatan demo mereka sehari itu sudah menghilangkan pendapatan operator tuh katanya tadi 180 miliar lebih. Jadi ini cukup menarik memang. Tapi karena saya sudah bicara 2 kali di dalam berbagai kesempatan saya katakan itu berat. Kemudian mereka menyampaikan kepada kita, wah ini loh nanti di desa 1 juta. Di kota dalam bentuk rumah susun 1 juta. Di pesisir 1 juta. Butuh anggaran 14,4 triliun. Saya tanya uangnya dari mana? Saya nggak bisa jawab. Kakak-kakak penikmat orator, belakangan sangat ramai ada demo besar-besaran dari ojol terhadap pengelola mereka. Dan tentu saja ini membuat anggota Komisi 5 DPR RI perlu turun tangan. Dan anggota DPR RI kita sangat aktif untuk mendengar masukan dari para ojol, juga tentu saja mendengar dari pihak pengelola. Selamat datang Kakak Mori Hanafi. Selamat. Apa kabar? Kabar baik Kak. Alhamdulillah ya bisa hadir siang ini walaupun sedang menerima aduan. Iya, sudah menerima supir-supir ojek online. ojek Saat online ini, sedang saat berlangsung. ini, oke ya. Jadi menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita. Boleh Kak cerita sedikit apa yang sedang terjadi? Kami tahunya lewat pemberitaan saja, demonstrasi besar-besaran. Tetapi apa tuntutannya, kemudian bagaimana DPR menjembatani dengan pihak yang dituntut? Bagaimana Kak? Oke. Jadi tuntutannya mereka tuh sederhana, adalah menurunkan tarif ya. Operator itu kan mengenakan tarif. Kalau peraturan dari Kemenhubnya itu kan 20%. Iya. 15% plus ada 5% tuh untuk biaya asuransi dan lain-lain. Oke. Nah, jadi sekitar 20%. Nah, dalam prakteknya itu bahkan mereka bisa potong lebih dari 50%. Wow. Oh, jadi tinggi sekali, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan di Singapura itu hanya 10%, di Malaysia hanya 6%, maka tarif yang mereka kenakan itu tidak masuk akal. Ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah berlangsung sejak ojek online ini ada, ya. Tapi makin kesini tuh semakin semena-mena. Semakin semena-mena. Jadi, Kenapa mereka baru bersuara sekarang? sebenarnya mereka sudah bersuara itu sejak lama. Ya. Oke. Cuma memang kekuatan suaranya saat ini kayaknya lebih tinggi, lebih masif ya, puncaknya kemarin. Nah, jadi dan kemarin juga sudah jadi perhatian pimpinan DPR yang memerintahkan ya sudah turun perintahnya agar kita membuat undang-undang khusus ojek online. Oh, iya. Bisa jadi inisiasi DPR. Inisiasi DPR. Inisiasi Ya, DPR. terkait dengan hanya mengatur spesifik tentang ojek online. Oke. Jadi memang sekali lagi kami katakan memang sangat tidak adil, sangat tidak fair ya. Terkait dengan tarifnya yang terlalu tinggi. Oke. Bagaimana pengelola? Mereka sudah mendengar, apa Kakak sudah mendengar dari pihak pengelola atau masih dari driver-drivernya saja? Kita pernah panggil dari operator aplikasinya, tapi kan apa yang mereka ceritakan itu kan sesuai dengan yang ada di dalam versi mereka gitu. Tapi kan kalau ini kan mereka yang alami. Kalau mereka misalnya dapat order 50.000, mereka tuh hanya bisa terima ada yang cuma 25.000. Artinya 50% itu dipotong mereka. Jadi kasihan sekali. Sementara mereka tuh harus menanggung. Bayangkan ya, kendaraan punya mereka. Perawatan mereka sendiri. Kemudian bensin mereka isi. Kemudian kalau ganti ban mereka, ganti oli mereka. Jadi bisa dibayangkan seperti itu mereka. Jadi aplikator itu kan fungsinya hanya mempertemukan aja demand dengan supply antara penumpang dengan klien dengan ya hanya itu. Tapi masa seperti itu besarannya kan? Jadi ini keterlaluan. Berarti sekarang posisi Komisi 5 ini sudah mendengar both side of stories ya. Jadi dari sisi penyelenggara dan juga dari sisi drivernya. Jadi
ada ketidak terbukaan informasi dari pihak aplikator atau bagaimana? Memang jelas pasti ada ada ketidakterbukaan. Nah, Hmm, ada sesuatu yang ditutupi kan. Nah, oke. inilah yang akan menjadi tugas kami di Komisi 5 tentunya untuk katakanlah terkait dengan jangka menengahnya kan undang-undang juga nggak bisa cepat. Iya pasti. Nah, Jadi terkait dengan itu mungkin nanti di dalam undang-undang ini paling tidak kita bisa mengatur. mengatur tarif dan Oke, tentunya di situ kita bisa atur sanksi. oke. Apabila kalau Pe sekarang kan Sekarang nggak ada? nggak ada. Jadi kalau dia misalnya Nggak abai dan ada, sebagainya tidak ada nggak ada. sanksi Iya, ya? tidak ada sanksi. Jadi banyak sekali yang memang kita perlu atur. Mengingat ojek online ini saat ini eee apa namanya, yang terlibat itu sudah banyak banget. Yang dari Iya, supir Grab, yang betul. supir Gojeknya, Iya, kemudian ada yang baru tuh Maxim namanya tuh. Maxim Itu ada. puluhan juta Iya, yang terlibat, Kak. Orang-orang yang kerja-kerja di sektor informal. Banyak, bahkan banyak yang dari PNS yang ikut, ikut-ikut ikut-ikutan, nyambi. polisi juga Iya. nyambi ya, guru-guru, banyak sekali yang nyambi, Oke. ya, mahasiswa nyambi Oke. gitu. Berbicara tentang undang-undang itu prosesnya panjang, ya. Kemudian kira-kira sikap dari DPR untuk menyikapi ini sementara apa? Mudah-mudahan ya, tadi saya Iya. tinggal, mudah-mudahan kita sepakati apa yang kita panggil Menhub. Karena Oke. kan Menhub yang mengeluarkan aturan Oke. potongan maksimal hanya 20%. Kok Oke. bisa di lapangan lebih dari 30, 40 bahkan sampai 50%. Ini kan Menhub lalai kita Iya. anggap dalam melakukan pengawasan terhadap saat ini memang peraturan undang-undang tertingginya hanya peraturan menteri itu, Mbak. Permen. Hanya permen. Hmm. Belum ada di atasnya, belum Hmm. ada perpres misalnya Berarti atau menteri punya kewenangan dong untuk iya, menegur ataupun melakukan apapun justru terhadap. itu ini Iya. ya. Jadi mudah-mudahan tadi waktu saya tinggal udah ada usulan bagaimana hari Senin besok kita panggil. Oke. Wah, ini berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Dan langsung ya. Iya, Ya karena memang kemarin juga ketika mereka demo itu agak lumpuh juga keadaan karena betul memang betul. membantu klien-klien yang ini. Itu menurut catatan demo mereka sehari itu sudah bukan merugikan ya, tapi menghilangkan pendapatan operator tuh katanya tadi 180 miliar lebih. Hanya dalam satu hari. 180 Iya, begitu mereka shutdown ya, peso. itu dari pendapatan. Jadi ini cukup menarik memang. Berarti ini sesuatu yang harusnya mereka mendapat haknya dong. Perputarannya aja seperti itu. Ya satu hari itu antara 2,3 sampai 2,8 juta order, Mbak. Jadi bayangkan. Pemotongan sampai 50% ini bertahap atau tiba-tiba dari dulu memang sudah potong sampai Ya 50? randomly memang, randomly. Hmm. Nggak jadi ada Mungkin dia potong 30. sedikit karena tidak ada teguran, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kalau dari keterangan sih nggak begitu. Jadi random aja gitu. Ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang 50, Harusnya berapa tadi? 20. 20 maksimal ya? 20 aja itu udah terlalu tinggi. Dibanding Kalau kita negara-negara tetangga negara-negara kita lain. yang Jadi 6%, kita 10%. target kita sudah tuntutan mereka juga dan kita sepakat. Ini operatornya kita kasih 10% itu udah maksimal. 10% aja tinggi. Dia nggak keluar modal apa-apa. Dia nggak beli mobil, dia nggak investasi mobil, nggak investasi. Kalau kecelakaan dia nggak tanggung. Jadi dia betul-betul ini ya, konektor. Konektor aja. Iya, itu kalau teman saya yang kasar ngomong ini kan calo aja dia tuh. Oke. Gitu kira-kira ya. Oke. Tuntutan mereka berapa? Minta berapa persen? 10%. Oh, mereka minta 10%. 10%. Ya, Iya. operatornya bilang berat. Nah, kita mau mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan dalam penyusunan undang-undang itu, mereka juga paparkan. Memang mereka buat apa biaya itu? Di breakdown dong. Di breakdown kan, iya kan? Iya. Ini kan mereka buat bukan seperti taksi konvensional kayak Uber misalnya. Iya. Jelas dia punya mobil, dia punya kalau mobil Ada rusak maintenance dia dan maintenance, sebagainya. ganti Oke. oli, ganti ban, ada penyusutan terhadap kendaraan, ya kan? Iya. Kemudian kalau supirnya sakit ada asuransi, kemudian kalau anak supirnya bahkan ibarat ketanggung. Nah, Kan bisa dibayangkan investasinya, iya. dia punya pool, dia Iya. punya petugas lain ada. Iya. Jadi memang beda sekali. Beda gitu. Kasian ya. Kasihan sekali. Kasihan banget. Saya bisa bayangkan kalau jadi wakil rakyat saya mungkin sedih banget. Waduh sedih. Saya Apalagi kalau mendengar cerita langsung dari para. sedih. Kita membayangkan kalau buat mereka ini kan pendapatan 50.000, 20.000 itu kan mereka beda, Mbak. Iya beda. Kita bisa dibayangkan gitu Iya. kan. Nah ini kita Dia bicara dapat ini uang-uang untuk itu. makan. Uang-uang Iya. itu. Iya. Kita lagi bicara itu kita sekarang. Tuh. Jadi menyedihkan ya. Sekaligus juga kalau menurut kami kita
cukup lama lalai Iya. terhadap persoalan ini. Harus tunggu. Kenapa harus menunggu gerakan masif Iya. turun ke jalan, Iya. baru ada gerakan dari pemerintah dan ya mungkin DPR juga perlu lebih kontrol ya. Iya. Mungkin lebih banyak mendengar. Iya. Iya. Oke. Mudah-mudahan segera ada jalan terbaik Iya. dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hak yang mereka yang seharusnya. Dan DPR bisa memperjuangkan untuk itu. Oke. Kak, sekarang di Komisi 5 selain ojol itu seringkali saya dengar dan saya senang sekali waktu itu Kakak menyoroti terhadap tingginya harga tiket pesawat domestik. Ya. Ya, itu gimana Kak? Nah, mengingat juga ini kan belakangan ini banyak long weekend. Orang mau jalan hanya mikir karena harga tiketnya mahal. Jadi kalau kita buka aplikasi, ini bukan kata saya, itu kalau kita ke Singapura atau kita ke Malaysia, compare kita ke Lombok atau kita ke Bali, harga tiketnya itu lebih mahal 40% rata-rata. Oke. Ya. Kalau kita compare dengan airline sih nggak apa-apa ya. Misalnya yang satu airline-nya berbeda dengan airline. Ini pesawat yang sama, ya kan? Misalnya katakanlah Lion gitu. Lion ke Singapura dia hanya 500.000. Tapi kalau dia ke Bali dia bisa 1 juta. Jadi teman-teman kalau mau ke Aceh dia ke anu dulu. Saya punya contoh, kalau itu saya punya contoh Banyak banget. gitu. Jadi kami dari Lombok kalau mau ke Aceh, kalau kita lewat Jakarta itu tiketnya at least 3,5 juta. Tapi kalau kita dari Lombok ke ke Malaysia ke Aceh itu cuma 1,7 juta. Ini kan contoh terbaik. 50%. 50%. Iya. Anggaplah 2 juta misalnya. Jadi kita ke Aceh pakai paspor. Pakai paspor. Iya. Dia keluar dulu, dia masuk lagi. Iya. Jadi dia keluar masuk in out tuh. Iya. Ya kan kalau buat orang-orang dia seneng tuh karena paspornya distempel ya. Iya. Nah, jadi banyak beberapa destinasi seperti itu. Jadi memang penerapan tarifnya juga nggak fair. Terus bagaimana? Ini kan terus terjadi gitu loh. Ya makanya masa harus menunggu DPR berteriak. Itu yang kita suarakan. Kita bicara dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi tahun baru atau misalnya suasana lebaran. Kita lagi bicara kondisi normal. Every single day kita bicara ini kan. Nah, seperti ini. Nah, salah satu alasannya katanya harga aftur itu berbeda. Salah satu. Tapi kalau itu kita terima alasannya, ini juga buat saya secara pribadi tidak serta merta ya mereka bisa misalnya kalau ke Lombok 600.000 ke Singapura 1 juta. Kalau ditambah dengan biaya aftur itu semestinya juga nggak segitu biayanya. Harusnya bisa lebih murah. Misalnya dari 600 jadi 800.000 misalnya. Ini kan kita bicara di penumpang di pesawatnya 150 orang. Masa sih bedanya sampai sebegitu jauh? Nah ini jadi sampai saat ini kritikan-kritikan kita ini belum bisa dijawab. Nah itu yang pengen kita tahu. Ya. Karena itu sudah disoroti dari bulan Maret. Kira-kira 2 bulan berjalan ini apa ada perkembangan atau at least ada laporan? Ya seperti biasa ya. Mereka berkonsolidasi ya kalau dalam pandangan saya kemudian mencari jalan untuk mencari pembenaran bahwa memang ya wajar loh tiket domestik ini lebih tinggi gitu. Yang saya tekan di sini adalah sebetulnya ini kan pemerintah ini kan sekarang lebih terbuka. Lagi lebih memahami situasi. Saya lebih peka ya. Saya compare dengan pemerintahan sebelumnya. Sekarang ini kan presidensi sedang melakukan efisiensi Mbak. Efisiensi ini berdampak pada 40% kementerian itu kan ada MAIS dia. MAIS itu maksudnya dari Jakarta dia rapatnya di Lombok, rapatnya di Bali, rapatnya di Surabaya, rapatnya di Jogja. Itu sekarang pangsanya 45% hilang. Gara-gara itu sekarang hotel ini mau PHK. Semestinya pemerintah cerdas ya. Sebagai kompensasi daripada itu harusnya rame-rame didorong tiket domestik ini supaya turun. Supaya orang yang tadinya mau ke Singapura atau ke Malaysia, sekarang pindah ke Jogja. Atau dia pindah ke Lombok atau dia pindah ke Bali. Harusnya seperti itu pikirnya kan. Nah ini yang saya dorong terus. Jadi kita nggak pernah capek kita suarakan. Karena kita yakin nih sebenarnya mereka masih bisa turunkan harga itu. Jadi terus ya sebagai orang parlemen omong terus. Gak boleh capek ya Kak. Tapi tentu juga mengawal sampai di mana apa yang kita kan sia-sia juga teriak-teriak tidak ada pengawalan, tidak ada endingnya. Saya lihat sih ada juga penurunan dikit-dikit ya, walaupun tidak signifikan, lumayan lah.
Ya kemarin Lumayan. high season sempat turun beberapa. Betul, terus kemudian betul. naik Ya, lagi. sekarang juga lumayan turun-turun. Oke. 100.000, Seratus kan ribu. lumayan ya. Mudah-mudahan bisa lebih Iya, lagi. iya. Tiket ke NTB berapa? Ke Lombok? Ke Lombok tuh biasanya saya 1,2, 1,3. Sekarang ya ada lah yang 1 juta gitu kan. Oke ya. Ya lumayan lah. Gimana yang ke Papua, gimana ke NTT gitu Iya. ya. Oke Kak, Kakak juga banyak mengkritisi ya. Memang kita ini melihat bahwa fraksi Nasdem walaupun berada di dalam pemerintahan bersama-sama tapi tidak mematikan daya kritisnya yang konstruktif ya. Termasuk kritik terhadap target pembangunan 3 juta rumah. Menurut Kakak itu realistis tidak? Kemarin ya baru 2 hari atau 3 hari lalu saya rapat dengan Menteri PKP Pak siapa? Pak, Ara. Kemudian, keesokan harinya kita rapat dengan Asosiasi Perumahan. Iya. Yang pertama beliau menyampaikan peta jalan 3 juta rumah. Dari peta jalan 3 juta rumah untuk kita ketahui semua bahwa saat ini yang real pemerintah bisa lakukan hanya 279.000. Sisanya tuh pertama 1 juta berharap dari bantuan luar negeri. Saya tanya sama teman-teman kemarin, "Pak kok masuk akal nggak tahun ini ada 1 juta rumah bantuan dari luar negeri yang bisa kita realisasikan?" Kalau buat saya secara pribadi nggak mungkin. Paparannya Ya mungkin paparannya ada, paparannya muncul. Jadi kan kemarin ada rapat namanya peta jalan menuju 3 juta. iya. Saya waktu sama menterinya saya udah nggak ngomong. Saya diem. Saya dengerin aja dia ngomong gitu kan. Karena saya tahu sebenarnya memang berat dan memang berat. Itu salah satu dia di dalam pemetaan itu 1 juta bantuan dari luar negeri. Nggak disebutkan? Ya Detail dari mana? ya dari mana-mana pokoknya bantuan. Kalau bantuan luar negeri itu kan juga ada aturan, Mbak. Iya. Nggak sekujuk-kujuk bisa masuk kayak orang nyumbang ke masjid. Iya. Kan jadi kalau menurut saya cara pribadi ini baru saya ungkapkan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kalau tuh ada bantuan ya 10-20 ribu oke lah. Tapi kalau sampai 1 juta nggak masuk akal. Disampaikan tidak 1 juta itu dalam waktu berapa Itu lama? nggak ada. Bicara tahun ini kan peta jalan 3 juta rumah per tahun. Aduh. Itu satu. Yang kedua disampaikan 123.000 diharapkan bantuan secara mandiri dari desa. Desanya memakai dana ADD. Ya, ADD. Itu juga kan dana ADD ada aturan. Banyak kepala desa tuh Banyak masuk kepala desa gara-gara masuk. Jadi alokasi. menurut saya juga itu, nah ini kan dia hanya berharap. Dia berharap kepala desa menyisihkan sebagian dana ADD-nya untuk 123 rumah bisa dibangun dari desa. Nah itu juga enggak berat. Ya, jadi saya lihat dari pembicara-pembicara itu, kalau saya yakin itu berat. Dari awal saya udah sampai berat. Saya udah bilang sama begini kira-kira, Pak jangan Bapak bicara 3 juta nanti nggak sampai 500.000. Lebih realistis misalnya Bapak bilang 1 juta. Kita masih bisa dorong rame-rame. Tapi karena saya sudah bicara 2 kali di dalam berbagai kesempatan, saya katakan itu berat. Nah, dan menterinya masih membuat peta jalan 3 juta, makanya kemarin saya diam. Tapi pada saat kita ketemu dengan asosiasi perumahan, kemudian mereka menyampaikan kepada kita, wah ini loh nanti di desa 1 juta. Di kota dalam bentuk rumah susun 1 juta. Di pesisir 1 juta. Butuh anggaran 14,4 triliun. Saya tanya uangnya dari mana? Saya nggak bisa jawab. Mereka tetap masih berharap asosiasi ini ada uang dari pemerintah sebesar 14,4 triliun. Saya katakan nggak ada. Wah. Jelas anggota dewan yang tahu dong. Kita tahu. Iya. Nah, jadi biar mereka juga kaget. Masuk nggak ada APBN? Ya ada uangnya tapi kan cuma 5 triliun. Dan yang sisa dari 9 triliunnya dari mana? Enggak, ini 4 triliun ini juga yang 5 triliun. Yang 14 itu. Kan sekarang sudah ada 5. Oke. Ya, yang 14,4 ini di luar itu. Di luar itu jadi lagi? totally kira-kira 20 triliun. Oh my God. Ya. Jadi saya belum lihat itu. Saya belum lihat kesanggupan pemerintah untuk katakanlah ada anggaran itu. Kalau toh ada juga dengan waktu yang tinggal sisa bulan ini. satu semester toh iya. Di sini. Ya, jadi ya saya bukan mematahkan semangat ya. Saya sudah sampai realistis. Kami ini Nasdem partai pemerintah, kita dukung pemerintah. Iya. Tapi Anda kurang masuk akal. Kalau semangatnya ya 5 juta juga boleh. Namanya semangat ya. Oke. Ya, boleh lah. Iya, saya mau bangun 5 juta gitu kan. Saran apa? Saran solusi? Saya udah bilang dari awal, Anda turunkan target itu. Oke. Jadi jangan kita berpikir 3 juta, Anda hanya bisa 5 juta, 500.000. Kalau Anda bicara 1 juta cuma terbangun 500, oke lah. Masih ya. tapi kalau 3 juta cuma bangun 300-400 ribu, gimana ceritanya? Jauh panggang dari Ya api. kan? Oke. Itu.
Kakak ketua KONI ya? Iya betul. Oke. Dari tadinya di ketua PSSI. Iya, saya ketua PSSI. Masih juga? Masih sampai saat ini. Kemudian saya diangkat menjadi ketua KONI, masih juga sampai saat ini. Ya luar biasa. Saya curiga nih, jangan-jangan lobby-lobbynya ketua KONI nih, makanya PON nanti 2028 di sana. Saya itu ikut bidding murni ya. Tahun 2022. Oke. Ya. Iya. Alhamdulillah untuk pertama kali dalam sejarah NTB akan menjadi tuan rumah. Jadi saya katakan untuk pertama kali sejarah, kami sudah mengikuti beberapa kali bidding, gagal terus. Oke. Nah begitu ketuanya Mori Hanafi berhasil. Iya. Jadi kita ada tanda-tanda juga. Makanya itu saya bilang sejarah, kan? Sejarah. Saya nggak saya nggak riset loh, tapi saya curiga aja jangan-jangan. Ternyata benar ya. Iya. Selamat buat NTB. Bagaimana persiapannya? Persiapan sampai saat ini kami sudah memetakan 80% venue kita udah siap. Oke. Masih tahun 2028 kan, masih cukup waktu untuk berbenah. Ya? Masih cukup waktu. NTB sudah cukup populer dengan Mandalikanya ya, ini ditambahin lagi dengan ini. Iya. Apa? Kita kalau balap motor, kita semua event balap motor dunia udah ada. Sudah ya. MotoGP, MXGP, udah semua kita udah. Dari kita udah siap. Oke, kalau itu sudah very well prepared ya. Well prepared. Kalau yang sedang ini apa yang paling sulit? Ya kita memang stadion kita udah kuno, itu aja sih. Stadion kami itu dari tahun 85 itu perlu dilakukan revitalisasi. Anggarannya memang cukup besar ya. Tapi kalau kita bercermin dari Aceh itu dapat 800 miliar. Ya wajar lah kalau NTB dapat 1 triliun lah kira-kira. Tahun 2028 untuk pembenahan itu. Itu udah ada apa ya? APBN ya? Ada bantuan APBD ikut? Pasti. Oke. APBN, APBD 1, APBD 2, sponsor. Oke. Ya, dana-dana pihak ketiga. Sponsor itu sponsor kalau berlangsung. Kalau PON itu sponsor tuh minimal 40-an, Mbak. Banyak. Ada yang kasih dalam bentuk barang, ada yang kasih dalam bentuk uang. Kalau dia kasih dalam bentuk barang kan mengurangi kos kita. Ya kan? Boleh alokasi anggarannya bergeser gitu-gitu? Boleh dong. Oh boleh? Boleh dong, Mbak. Boleh dong. Kalau orang udah ngasih baju, masa kita mau anggarin beli baju? Berarti kita geser ya? Iya dong. Iya dong, gitu kan. Gimana kesiapan masyarakat? Kalau kita lihat di Aceh, Mbak. Iya. Aceh itu kecil loh. Ya bukan maksudnya kalau dibanding kami Lombok yang udah biasa terima turis dari mancadunia. Iya. Aceh aja tuh uang beredar tuh 8,6 triliun. Pada saat PON berlangsung. Iya, hanya 15 hari. Ya padahal Aceh itu penuh aturan. pembatasan. Iya, aturan. Ya, syariah aja masuk kan. Ya nggak boleh kalau lagi bertanding sih memang saya lihat dia boleh lepas hijab. Tapi kalau lagi ke restoran wajib. Ya artinya dia aturannya ketat ya. Seketat itu aja dia punya uang segitu. Apalagi berapa sorry? 8,6 triliun. Perputaran ya. 15 hari. Dalam 15 hari. Target kakak berapa untuk NTB? Kalau kita hitungan 2028 bisa lah 12 sampai 13 triliun. Untuk ukuran Lombok. Oke. Ya, kita kan punya contoh MotoGP. Oke. Ya, sekitar Marquez lomba tuh ya dalam waktu 3 hari aja itu sekitar hampir 1 triliun lebih. Hanya 3 hari. Satu cabur. Satu cabur. Jadi optimis kita. Oke. Pertama tentu bangga dan senang menjadi tuan rumah. Tapi sebagai ketua KONI tentu juga deg-degan. Bagaimana dengan prestasi atlet-atletnya nanti? Pasti. Iya. Pasti. Kita dituntut paling nggak 5 besar kan. Oke. Bayangin tuh kalau 5 besar tuh. Pernah terjadi 5 besar? Terbaik NTB 9 besar. 9. Naik 4 bisa? Ya, tuan rumah loh. Bisa lah. Sebagai tuan rumah ya pasti kita kan ada privilege ya terhadap cabur-cabur atau nomor-nomor pertandingan yang memang bisa kita perkirakan mendulang medali emas. Berdasarkan pengalaman Porprov apa yang menjadi andalan? Atletik. Kami punya juara dunia. Lalu Muhammad Zohri. Kemudian lompat tinggi, lompat jauh dan ini itu ada Safatur Rahman juara Asia. Kemudian kami punya juara dunia karate, misalnya Ziggy. Kami punya banyak masih atletnya. NTB lumayan, Mbak. Oh iya. NTB lumayan. Keren. Iya, jadi PSSI. Itu berat. Saya ngomong sama ketua PSSI nih. Berat. Kalau itu kita untuk lolos di PON aja masih ya belum beruntung. Udah 2 kali gagal nih. Tidak ada privilege buat tuan rumah? Tidak. Ada. Otomatis kami wildcard ya. Ya, wildcard. Tapi harus kami akui prestasi sepak bola di NTB ini masih belum. Nggak apa-apa lah, ada atletik dan lain-lain ya. Iya ada. Cukup ini. Maksud saya selain atletnya masyarakat
Masyarakat sudah oke ya, kadang-kadang masyarakat sudah terlatih ya dengan Kalau bule-bule. di Lombok itu Mbak, itu kan kami memang daerahnya daerah pariwisata. Ya, Makin banyak tamu mereka makin senang. makin Karena happy mereka ya. sudah tahu bahwa kalau banyak tamu itu berarti banyak uang yang akan datang. Oke. Kakak melihat perjalanan Kakak selama di parlemen ini banyak sekali berjuang untuk dapilnya Iya kan? ya, termasuk bagaimana meminta revitalisasi terminal Dara di Kota Bima. Iya. Itu apa Kak? Eee, sekarang ini kan yang saya bilang Mbak, tiket pesawat dari Lombok ke dapil saya Bima itu harganya hampir 1,4 lebih mahal daripada ke Jakarta. Loh, Kalau kita ke Singapura itu dari Mataram ke Bima? Bima yang jaraknya dekat. Kalau dari Jakarta ke Singapura Iya. dengan pesawat Lion itu cuma Iya. 500-600 ribu. Jadi itu udah bisa 3 kali tuh. Pergi pulang. Ya artinya setengah kali Iya. pergi pulang kan. Jadi Iya. itulah cerita kita. Jadi saya sampaikan kepada menteri bahwa kita itu terlalu mahal, saudara-saudara saya naik pesawat karena itu kita dorong mereka supaya mau naik bis. Oke. Supaya mereka bisa naik bis dengan baik, maka kita revitalisasi terminal yang sudah puluhan tahun tidak bisa mereka lakukan. Itu pertama. Yang kedua, kemarin saya termasuk menyoroti Kementerian Perhubungan terkait dengan kami ini kan daerah surplus pangan, Mbak. Iya. Oh ya. Ya, surplus pangan kita bilang. Saya bilang bahkan saya menyatakan Menteri Perhubungan tuh kok nggak matching dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Karena Presiden ini kan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bukan cuma produksi, tapi juga distribusi. Iya. Bayangkan kami ini punya surplus beras, kami surplus jagung, kami surplus daging, kami surplus bawang. Wow. Kami penghasil jagung terbesar di Asia Tenggara. Untuk mengeluarkan jagung dari tempat kami itu butuh 2 minggu antri di pelabuhan. Ya Allah. Begitu juga beras. Jadi saya bilang sama menteri, Anda jangan buta huruf. Ketahanan pangan bukan cuma produksi. Buat apa produksi kita banyak, tapi kita tidak bisa distribusikan barang ini? Sesegera mungkin. Buat apa? Nah, ya kan? Nah itu dalam rangka itu saya dorong Kementerian Perhubungan bukan cuma bicara di dapil Mbak. Tapi juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Pertama mereka revitalisasi pelabuhan-pelabuhannya. Kedua karena pintu keluar terbaik pangan itu memang pelabuhan Mbak. Kan nggak mungkin bawa sapi naik pesawat atau naik bis kan. Nah itu juga kendala ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Jadi saya bilang tolong Anda betul-betul perhatikan ini. Supaya Anda ini jangan asal bicara transportasi. Tapi Anda nggak paham visi Presiden bahwa kita ini sedang fokusnya di ketahanan pangan. Dan itu misinya dan visinya Presiden nomor 1. Top of the top. Ketahanan pangan. Jadi itu kira-kira yang. Berarti itu juga termasuk yang Kakak mengusulkan untuk penambahan dermaga, pelabuhan dan sebagainya? Iya termasuk dermaga perintis kita minta Mbak. Karena seringkali lahan-lahan pertanian itu kan tidak di kota Mbak. Tapi di daerah-daerah terpencil. Nah kalau mereka bisa bangun dermaga perintis di situ, otomatis ongkos transportasinya lebih murah. Dan mereka bisa lebih cepat disentuh. Distribusinya bisa lebih cepat. Itu kita juga dorong. Baru match ya antara program mereka dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Iya. Jadi nampaknya para pembantu Presiden ini tidak memahami secara komprehensif apa. Saya nggak mau bicara general ya. Saya hanya bicara Menteri Perhubungan. Saya katakan sama dia, saya belum melihat roadmap Anda dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia itu. Oke, padahal ketahanan pangan kita tahu tiap hari Presiden menggaungkan itu. Iya. Kalau dari produksi udah bagus. Produksi sudah oke. Udah oke. Distribusi sekarang. Nah, kan udah diumumin bulan lalu bahwa Indonesia sudah swasembada. Tapi distribusinya kacau. Menurut Kakak armada kapal kita sudah cukup atau? Belum cukup. Belum cukup itu rasionya bagaimana Kak? Ya memang kita masih butuh tambahan ya karena banyak sekali daerah-daerah surplus pangan itu kan daerah-daerah terpencil Kak. Iya. NTB, NTT. Iya. Kalau Jawa kan dia bisa pakai tol. Naik truk gandeng, truk puso besar. Kalau kami ini nggak bisa, daerah kepulauan. Iya. Nah, jadi emang armada kapal ke depan harus diperbanyak. Tapi dermaganya juga. Kami ini nggak kurang kapal Mbak. Tapi kapal untuk nyandar antri 10 hari. Berarti persoalannya di dermaga ya? Di dermaga. Jadi kita minta dari tambahan. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi kompleks ya permasalahannya. Iya.
Tapi Kakak optimis ya? Ya kita udah nyentir dia begitu ya, masa dia nggak peka ya? Ini kan Iya. bukan program Komisi 5, bukan program kita. Ini kan presiden punya mau. Iya, Ya, bahwa kita harus ketahanan pangan. Saya udah bilang ketahanan pangan bukan cuma produksi, tapi distribusi. Sama pentingnya. lengkap ya. Enggak. Oke Kak, selain masalah distribusi pangan, apa masalah terbesar yang Kakak lihat dari dapil yang bisa jadi bukan terjadi hanya di dapil tapi juga terjadi di Indonesia? Kemarin ada instruksi presiden. Kita nih banyak bikin bendungan, Kak. Di tempat kami ada salah satu contoh. Namanya Bendungan Tanju dan Bendungan Mila. Itu dibangun sama presiden zamannya Pak Jokowi. Sudah selesai tahun 2017, diresmikan oleh Pak Jokowi 2018. Oke. Ya kan? Bendungan itu cerita. Oke. Sampai saat ini bendungannya belum bisa dipergunakan. 7 Sejatinya bendungan itu untuk mengairi 2.250 hektar sawah. Kendalanya? I don't know. 7 tahun loh sudah 7 diresmikan. tahun dia gak pakai tuh. Siapa yang paling Nah, bertanggung terus jawab? ya Kementerian PU-nya lah. Oke. Nah, ya kan? Saya udah tegur. Tapi saya belum menegur di dalam RDP. Oke. Saya baru informal. Kalau dia nggak dengar juga ya terpaksa. Dibawa ke forum formal. Bawa ke forum formal. Oke. Ya. Tapi rasanya kalau sudah 7 tahun perlulah dibawa ke forum formal. Cerita bendungan yang seperti ini bukan cuma di kami, Mbak. Ini hanya satu contoh. Oke. Jadi banyak bendungan sudah dibuat, Oke. tapi nggak ada jaringan irigasi. Jadi nggak ada guna, nggak ada guna sama sekali. Nah karena itu, sekali lagi ini udah kita suarakan. Kenapa kita suarakan? Karena presiden sudah memerintahkan agar bendungan-bendungan yang belum punya jaringan irigasi segera dibuat jaringan irigasinya sehingga bendungan itu memang bermanfaat untuk masyarakat. Dan sekarang nggak ada guna. Bayangkan 7 tahun. Iya. Diresmikan oleh presiden. Pak Jokowi. Waktu peresmian saya kan nggak tahu ya ngomong apa presiden, tapi saya coba cari di YouTube. Tapi presiden dengan bangganya mengatakan, jadi semangatnya Pak Jokowi itu luar biasa. Kita sekarang ini sudah punya bendungan 236 kalau nggak salah dia bilang. Tapi kalau kita bandingkan dengan Jepang, dia punya 1000 bendungan. Nah karena itu saya berharap bendungan yang kita resmikan ini segera bisa dimanfaatkan oleh para petani kita. Tahun 2018. Sekarang tahun berapa ini? 25, 7 7 tahun. Tapi maksudnya itu dapil Kakak? Dapil saya kebetulan. Iya. Saya nggak mau ngomong yang saya nggak tahu. Tapi saya bicara itu mewakili dapil-dapil lain yang kemungkinan kasusnya ada. Tapi karena saya masih memberi kesempatan kepada Pak Menterinya gitu. Karena kalau kita udah ngomong di forum, pasti kita akan keras ngomong ini. Ya di dalam kan ada tuh di dalam anggaran mereka tahun ini mau bikin 15 bendungan baru. Buat apa dibangun Bandung 15 baru kalau yang ada aja nggak bisa dimanfaatkan? Mungkin dia mengejar kuantitas, yang penting ada bendungan-bendungan. Ya, I know. Buat apa? Tapi terus sebagai pemilik dapil, Kakak kan sudah sempat informal komunikasi dengan Pak Menteri. Jawabannya apa? Kendalanya apa? Iya, saya nggak nanya kendala Mbak, karena Menteri ini kan baru kabinetnya kan. Ini kan cerita yang lama. Saya cuma menyampaikan sesuai dengan arahan presiden dan ini apa yang saya lihat itu Anda perbaiki. Jadi kita tinggal lihat dalam sebulan 2 bulan nih ada nggak nih pergerakan. Kalau nggak ada ya nanti dalam RDP kesempatan pertama itulah yang kita masalahkan. Ya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini tidak spesifik sebetulnya di tempat saya aja. Banyak kasus Tapi saya yakin di tempat-tempat lain pasti juga banyak. Itu kasus yang ada bendungannya masih bagus, habis duit 2 triliun nggak bisa dipakai. Yang gila nih. 2 triliun? 2 triliun. 2 bendungan dibangun. Nah kemudian ada juga bendungan-bendungan lain ya isu-isu menarik ya. Karena ini kan bicara ketahanan pangan di tempat kami itu yang sudah perlu direvitalisasi dan jaringan irigasinya rusak. Saya yakin kalau pemerintah fokus ya terhadap hal-hal seperti ini maka hampir pasti kita bukan cuma swasembada pangan tapi saya meyakini pada saatnya nanti bahkan kita bisa ekspor beras. Saking kita melimpah ruang. Kalau ini diperbaiki semua. Saya tapi belum menemukan jawaban ya kenapa kira-kira kok bendungan seharga 1 triliun itu tidak bisa dioperasikan itu? Saya belum tahu sejarahnya karena jujur kan saya baru 1 periode. Baru beberapa bulan saya memahami ini. Tapi yang terjadi di depan mata ini adalah
apa yang terjadi kenyataan tuh ya. Nanti mungkin suatu saat saya ketemu jawabannya itu. Berarti kita kasih jawaban kepada pemirsa kita. Oke, Oke. Kakak, tidak hanya masalah laut, tidak bisa hanya masalah dermaga, kapal, tapi jalan tol pun Kakak soroti. Ya, Iya karena betul. adanya, jadi artinya semua lini yang berhubungan dengan tupoksi Kakak betul-betul perhatian Iya, ya. iya Kak. Jadi kan di jalan tol itu masih banyak kecelakaan menurut Betul. Kakak demikian. Betul, Kak. Kemudian terjadi over capacity Iya. dari kendaraan-kendaraan berat kita Iya. sehingga menimbulkan kecelakaan. Iya, Kak. Ya. Itu fenomena apa itu dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Yang pertama yang kami soroti ini adalah standar pelayanan minimal daripada jalan tol. Kita bayar jalan tol itu kan karena mau bebas hambatan, Mbak, itu Iya. poinnya. Yang kedua tentunya kita mau jalan itu mulus. Oke. Kan pada lebaran kemarin, Mbak, yang lewat Cipali itu banyak sekali ban mobil yang hancur. Oke. Kemarin barusan. Iya. Ya, itu kenapa? Karena jalannya tidak memenuhi standar. Oke. Itu kita soroti. Oke. Anda kok nggak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan itu? Ya syarat-syarat dasar tol itu kan ada, Mbak. Oke. Ya bebas hambatan, bagus, mulus, bla 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 bla. Nah itu tidak bisa penuhi. Sementara di sisi lain, setiap 2 tahun 1 kali mereka pasti naik tarifnya. Aturannya seperti itu. Itu ada peraturan pemerintah, Mbak. Oke. Bayangkan, ya kan? Nah, itu kita sorot. Itu pertama. Yang kedua, seringkali kecelakaan itu terjadi akibat daripada truk-truk yang harusnya muatnya cuma 15 maksimal 20 ton, tapi bobotnya bisa sampai 40 ton. Itu kok bisa lolos kenapa tuh, Nah, Pak? saya sampaikan, kok Anda di udah negara modern begini nggak bisa antisipasi. Dalam prakteknya ternyata petugas-petugas yang ada di lapangan itu tahu, Mbak. Ya, mereka cuma nilang, hanya denda sedikit, dibiarkan jalan. Nah, kendaraan-kendaraan inilah karena kan kalau truk itu, Mbak, nambah beban 1 ton, 2 ton atau 3 ton itu beban Berpengaruh. remnya beda. Oh. Beban remnya beda. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan mudah sekali kecelakaan yang disebabkan oleh truk-truk yang overweight ini. Nah, itu kita soroti juga. Nah, kita sudah beberapa kali melakukan teguran-teguran, gak mungkin Anda nggak tahu. Kalau lebihnya 10%, 15% nggak apa-apa. Iya. Tapi ini kok bisa lebihnya 50%, 60%. Iya. Ya kan kita Iya. udah banyak contoh kecelakaannya. Nah, jadi tapi saat ini kita lihat masih terjadi pembiaran. Karena itu Komisi 5 saat ini sudah membentuk panja kerja terkait dengan khusus masalah pelayanan minimal jalan tol itu, Pak. Ya. Oke. Ya, Oh, ada mudah-mudahan panja ya? Serius udah ya? ada panja. Udah tadi udah rapat. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya panja itu Oke. kami pertama meminta agar operator-operator tol itu tidak menaikkan tarif sebelum kita selesai. Oke. Yang kedua tentunya kita berharap dengan adanya panja itu semua jalan tol yang tidak memenuhi syarat disebut tol itu mereka benahi. Mereka perbaiki, mereka distandarkan lagi deh. Kira-kira. Oke. Kakak mengingat kesibukannya Kakak juga, terima kasih atas waktunya. Tapi satu pertanyaan terakhir yang semoga bisa memotivasi para penikmat orator. Motivasi untuk ada di dunia politik itu kira-kira apa? Karena kami melihat perjalanan Kakak ini 3 periode loh terpilih sebagai anggota DPRD di NTB ya. 3 periode itu 15 tahun. Kemudian lanjut lagi DPR RI. Bagaimana Kakak memaintain konstituen sehingga mereka percaya lagi dan lagi? Ya konstituen ini kan rumusnya sama, Mbak. Apa rumusnya? Rumusnya ketika kita dipilih ya kita menjaga. Amanat menjaga konstituen itu kewajiban dan sumpah jabatan. Itulah yang kita jaga, Mbak. Selama ini alhamdulillah semua pemilih saya yang dari 2009 bahkan, Mbak, dari pertama saya periode sampai sekarang pun masih memilih berhubungan baik. Masih memilih, masih berhubungan baik. Alhamdulillah ini bisa kita jaga sampai saat ini dan mudah-mudahan kita jaga seterusnya lah. Oke, menurut Kakak nih, berjenjang seperti ini lebih bagus atau tiba-tiba langsung ada di Senayan? Ya, kalau teman-teman saya lihat yang ada di Senayan juga kan saya lihat background-background yang Mbak ya. Ada juga kan backgroundnya dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari bupati, ada yang dari gubernur, ada juga dari pengusaha. Kalau menurut saya orang yang udah lolos ke Senayan tuh memang dalam tanda kutip emang pasti dia hebat.
Oke Kakak Mori, kami betul-betul sebagai warga negara berharap bahwa Kakak bisa berjuang maksimal untuk para pencari keadilan yang saat ini mungkin ojek online, tetapi tentu banyak yang lain juga, dan semoga bendungan yang 7 tahun nganggur itu begitu kita ketemu Kak Mori lagi, kabar baiknya adalah sudah difungsikan dikerjakan. sehingga ketahanan pangan ini bisa terwujud dan Pak Presiden happy, everybody happy, warga negara happy. Oke. Sampai jumpa Kakak. Masih.